Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat MIPA, kembali lagi di Wow. Bersama saya Safira Bintang Ramadhani dan rekan saya Fusha Clara Amelia Putri yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Ngomong-ngomong nih Kak, kayaknya segmen kali ini berbeda nggak sih Kak? Iya, soalnya kita ada di segmen spesial Ramadan. Jadi segmen kali ini cuma ada dalam 1 tahun sekali dan tepatnya di bulan Ramadan. Wah, bakal seru banget nih. Kira-kira siapa ya tamu spesial kita hari ini? Kayaknya ini guru dari SMA Wijaya Putra yang udah dikenal banget sama siswa dan siswinya sih Kak. Wah, langsung kita sambut aja nggak sih Kak? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa banget ini perkenalan dari Bapak yang pakai baju putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rosid, selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Wijaya Putra Surabaya. Selanjutnya. Ya, saya Pak Tris, tepatnya Sutrisno, yang selalu mendampingi Pak Rosid dalam kegiatan siswa. Itu yang biasa kami lakukan bersama. Gimana nih kabarnya Pak Sutris sama Pak Rosid akhir-akhir ini? Apalagi kan ini udah masuk di minggu kedua puasa. Masih minggu pertama, masih tanggal 10. Jadi kita masih berada di minggu Pertama. Artinya di 10 hari pertama. Ya. Gitu. Gimana? Ya alhamdulillah selalu baik, selalu sehat. Karena apa? Puasa itu menyehatkan kita. Jadi dengan puasa apa yang kita lakukan itu justru malah lebih semangat, lebih termotivasi. Kita tidak terganggu, tidak terganggu makan siang, malah enak kita. Tidak terganggu minum, kita bisa all out di kegiatan pesan Ramadan dan kegiatan-kegiatan lain di selama Ramadan di sekolah. Kita lebih semangat lagi di puasa ini, apalagi di SMA Wijaya Putra lebih banyak kegiatan di SMA Putra ini agar anak-anak aktivitasnya yang kreatif dan inovatif dan beribadah dengan produktif seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan lagi bulan puasa. Kira-kira kegiatan apa aja di sekolah Wijaya ini? Ya, kalau di SMA Wijaya Putra itu sejak sebelum puasa Pra-Ramadan. Kita adakan pra-Ramadan. sudah mengadakan tausiah, penanaman Pembekalan ya, kita pembekalan sebelum Ramadan. Artinya apa itu puasa, apa itu zakat. Itu kita sudah beri bekal sebelum Ramadan. Itu ada Ini waktu setelah pra-Ramadan itu langsung ada kegiatan-kegiatan yang mengenai bulan Ramadan atau ada jedanya? ada, tapi tidak ada jeda. Jadi kalau kita bilangnya sih setiap duha, setelah duha kita memberikan tausiah. Dari situ kita memberikan nasihat tentang bagaimana cara berpuasa dan sebagainya, teredukasi di puasanya itu gitu. Terus materi apa aja sih Pak yang disampaikan selama bulan Ramadan ini? Ya, saya selaku koordinator juga di pesantren Ramadan di SMA Wijaya Putra ini. Yang menarik adalah yang pertama tentang sholat. Nah, ini sholat ini kita bekali anak SMA Wijaya Putra bukan hanya sholat wajib saja, termasuk sholat jenazah, sholat jamak dan qashar. Ini bekal untuk penting banget itu. Iya. Penting banget Dan untuk juga anak-anak kita. tadarusnya, Al-Qur'annya. Jadi poinnya di Al-Qur'annya ini anak-anak lebih dioptimalkan, diseleksi lebih detail dari siapa yang sudah bisa membaca Al-Qur'an di SMA Wijaya Putra itu dipetakan. Ya, kita lakukan pemetaan. Yang bisa teredukasi, yang belum bisa kita ajari sampai selesai. Betul, jadi itu yang kita lakukan. Berarti ini Pondok Ramadan itu udah berjalan udah lama ya Pak di SMA Wijaya Putra? Ya kita ya tiap tahun karena memang memperingati Ramadan gini ya, artinya bulan puasa di situ. Nah kita kan belum tahu nih puasa kali ini di bulan Ramadan kali ini tuh SMA
Wijaya Putra ngadain Pondok Ramadan itu dengan tema apa sih Pak? Tema yang kita bangun itu adalah kebiasaan menjadi keteladanan. Itu maksudnya gimana? Nah, jadi gini, alhamdulillah Sekolah Wijaya Putra khususnya SMA di sini punya program atau punya branding, yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini tentunya menjadi branding kita, menjadi keunggulan kita dalam bentuk perilaku anak-anak. Nah, perilaku di sini khususnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bagaimana dia bangun tidur sampai kemudian dia tidur lagi. Dan di puasa ini kita akan lihat bagaimana kebiasaan dia bangun pagi, kemudian dia sahur, kemudian dia sholat subuh berjamaah, lanjut di sekolah sholat duha berjamaah setiap hari selama bulan Ramadan di sekolah. Setelah itu kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Rosid. Nah, setelah sholat duha lanjut materi pesantren Ramadan selama 4 hari. Dan itu pun akan berkembang. Kita akan lihat di materi pesantren Ramadan ada materi seperti tadi sampaikan sholat, kemudian kita ada materi zakat, kemudian kita ada sholat jamaah kosong ya, kemudian kita juga ada materi sholat jenazah, tadarus, semuanya itu. Nah, akhirnya kebiasaan ini akan nantinya timbul pembiasaan atau budaya. Nah, setelah pembiasaan dan budaya ini akhirnya akan muncul keteladanan. Insan kamil jadinya anak yang memang sempurna betul, pembiasaannya menjadi budaya-budaya yang memang patut dicontoh. Dan example di pendidikan berikutnya ada 5 example, explanation, exhortation, environment, dan experience. Nah, ini akan muncul teraplikasi dalam pelaksanaan pesantren Ramadan. Terus saat bulan Ramadan apa ada pakaian atau pakaian khusus? Ya. Kalau pakaian khusus kita pakai busana muslim ya. Kita pakai busana muslim yang jelas karena siswa kita itu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada bahkan ada yang maksudnya ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu. Yang Buddha memang belum ada di tempat kami, dulu pernah ada sana. Untuk itu punya bagian tersendiri yang muslim, yang ikut pesantren Ramadan ini adalah berbusana muslim. Kemudian yang non muslim, yang Kristen Katolik maupun Protestan dengan agenda guru agamanya masing-masing, berpakaian sesuai dengan kesantunan dari agamanya masing-masing. Kemudian juga yang Hindu dengan gurunya masing-masing. Intinya berbusana muslim bagi yang Islam. Berarti di bulan Ramadan ini bukan cuman agamanya kita aja yang lagi ada acara. SMA Wijaya Putra mengadakan yaitu ada di 3 agama ini, yaitu Kristen, Hindu, dan Islam. Kita kan tadi bahas kalau misalnya di SMA Wijaya Putra itu kalau bulan Ramadan lagi ada Pondok Ramadan. Nah, ada nggak sih Pak tujuan sama manfaat tertentu buat siswa dan siswinya, mungkin juga buat Bapak dan Ibu guru SMA Wijaya Putra? Tentunya ada ya, kalau bicara tujuan. Dan tujuannya kan jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya tatakun ini tadi. Jadi sebagaimana menjadi anak kita lebih baik, lebih takwa, sama Allah lebih tahu, sama orang tuanya lebih berbakti, sama saudaranya atau keluarganya lebih akrab ya, sama temannya lebih baik. Kemudian sama orang-orang di sekitarnya menjadi ramah santun. Karena apa? Kita juga punya peduli kasih atau santunan yatim piatu du'afa. Program kita bagi takjil sebenarnya. Disinilah tujuan kita menjadikan anak tidak hanya tidak hanya bijak, tapi dia juga berempati. Jadi bagaimana dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Berarti Pondok Ramadan ini nggak mungkin, maksudnya nggak yang setiap hari 1 bulan full itu ada kan Pak. Jadi mungkin hari apa aja atau tanggal berapa aja diadakannya Pondok Ramadan ini? 10 sampai 13, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 4 10 sampai pesantren Ramadan. Tapi kalau bicara rangkaian Ramadannya, sholat duha setiap hari.
kemudian bagi takjil, santunan, buka puasa bersama antar kelas. Jadi per kelas ada, bahkan per ekstra yang ada di SMA semuanya mengadakan buka bersama. Bahkan juga semua ekstra berharap akan bagi takjil sendiri-sendiri. Itu yang ada di SMA Wijaya Putra. Terus selain Pondok Ramadan nih Pak, apa ada kegiatan lain saat bulan puasa ini? Tentunya ada ya Ustaz ya. Kita kan ada banyak ekstra yang berjalan walaupun di Ramadan. Seperti jurnalistik ini, sinar buletin, terus eksis setiap hari. Namanya sinar buletin itu tidak kenal Sabtu, tidak kenal Minggu. Itu ekstra kurikuler jurnalistik yang ada di SMA Wijaya Putra. Ketuanya Filsa Clara itu loh. Itu yang bisa. Dan ini ketuaan di depan kita. Itu yang tidak pernah berhenti setiap hari ekstra jurnalistik. Bahkan cheerleader kita juga melaksanakan walaupun puasa latihan banyak Ustaz ya. Jadi kita banyak sekali aktivitas yang dilakukan selama Ramadan. Intinya puasa tidak membatasi aktivitas siswa. Intinya. Jadi itu puasa itu bukan Halangan. Iya, untuk beraktivitas dan untuk berinovasi. Itu. Tadi kan ada ini kan Pak, bagi-bagi takjil. Betul. Nah, bagi-bagi takjil itu emang dilakuinnya itu yang bagi itu semua siswa dan siswinya SMA Wijaya Putra atau ada beberapa anak atau mungkin organisasi? Oh, tempatnya itu anak OSIS. Nanti melalui apa istilahnya keempatian semua siswa yang ada di SMA Wijaya Putra, kemudian membawa kue dan air mineral secukupnya di situ, kemudian dikemas oleh anak OSIS, dibagi oleh anak OSIS yang bertugas bersama jurnalis tentunya. Jadi biasanya dua ini OSIS dan jurnalis itu seperti dua sisi mata uang. Keduanya itu saling bergandengan, tidak terpisahkan. Itu. Terus menurut Bapak apa sih dampaknya berbagi takjil di sekitar sekolah ini? Ustaz, bagi dampaknya jelas Ustaz. Dampaknya kalau di SMA Wijaya Putra adalah poin peduli. Jadi kita mengemas bagaimana program itu melaksanakannya agar dia rasa empati kepada sesamanya itu biar tumbuh. Jadi di masa yang akan datang, di masa kesuksesannya dia tahu bahwasanya anak-anak SMA Wijaya Putra ini ya, gitu terus perjuangan mencari ilmu di SMA Wijaya Putra agar dia ini bermanfaat dengan cara peduli itu tadi. Jadi teraplikasi di masyarakat. Jadi warga sekitarnya SMA Wijaya Putra ini bisa tahu kalau misalnya anak didiknya SMA Wijaya Putra itu ternyata punya jiwa peduli, ya, empati, dan itu memang yang dibangun SMA Wijaya Putra dengan 6 pilar pendidikan budi pekerti yang ada. Makanya pembiasaan menjadi keteladanan tadi. Kebiasaan Ben, akhirnya bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Tadi itu saya dengar ada zakat-zakat. Ada. Di Ini SMA Ustaz Wijaya Putra ini ada ini apa Pak? Kayak penyaluran zakat. Betul, menerima dan menyalurkan. Itu harinya kapan dan tanggalnya kalau boleh tahu buat teman-teman. Dimulai itu sejak hari ini, hari Senin tanggal 10 sampai tanggal 20. 20 penyaluran. Jadi kita tanggal 20 itu sudah tersalurkan. Jadi 20 insya Allah siang hari semua sudah clear, selesai, kemudian kita salurkan ke masyarakat yang ada di sekitar kita, dan juga mungkin ada anak didik kita dulu yang ada di lingkungan kita, kemudian masyarakat sekitar, kemudian kita lebih jauh rekan-rekan yang ada di SD maupun SMP yang ada di sekolah-sekolah sekitar Wijaya Putra. Di setiap tahun itu ada ya Pak? Setiap tahun. Selain itu apa lagi ya DBP? Oh ini kemarin itu dapat lembaran kertas, itu ada 3 lembar. Betul, itu penugasan. Itu buat apa ya Pak? Supaya, ini tadi pembiasaan menjadi keteladanan. Dibiasakan, anak kan di situ dapat jadwal duha, kemudian jadwal tarawih,
Nah di dalam situ kan ada imamnya dua, siapa imam tarawih. Harapannya anak-anak mengenal imam-imam itu dan mendapat ilmu dari imam-imam itu gitu Ustaz ya. Nah itu harapannya demikian. Berarti ini kalau misalnya nggak kenal imamnya juga tetap minta tanda tangan. Iya tetap minta tanda tangan. Harapannya ben kenal. Akhirnya dia terbuka. Oh begini ilmunya orang-orang yang mengenal agama lebih banyak. Tapi itu ada gitu, ada beberapa yang emang malu buat minta tanda tangan. Jadi itu tanda tangannya tuh dipalsu. Loh. Nah ini yang tidak boleh. Itu yang Ya, Ustaz, ya. nanti di masyarakat. Karena kenapa kita membuat program seperti itu agar dia aktif di masyarakat. Harapannya Terutama seperti di itu. masjid itu Iya. tadi. Masjid boleh, musola boleh tadi ya. Nah, musola boleh, masjid boleh. Itu gunanya aktif di masyarakat. Karena SMA Wijaya Putra itu poinnya di situ kalau sudah mencari ilmu di SMA Wijaya Putra. Berarti ini punya banyak manfaat. Sangat bermanfaat. Makanya tema kita ini loh yang harus kita benar-benar wujudkan tadi ya. Bagaimana anak SMA Wijaya Putra itu membangun pribadi yang unggul, berkarakter, intelektual dan berbudi pekerti. Nah, ini SMA Wijaya Putra. Selain visi kita unggul, berbasis riset, berbudaya dan berbudi pekerti. Jadi Nah. tampilan masuk semua. Kalau saya sih sering menyebut gini ya, pendidikan sejati adalah tentang bagaimana membangun pribadi yang unggul, intelektual, cerdas, berkarakter dan berbudi pekerti. Itu pendidikan yang sejati. Sementara keberhasilan yang sejati menurut kami ya, menurut kita ya, bagaimana keberhasilan yang sejati itu? Bagaimana menjadikan anak ini tidak hanya sekedar memberi contoh tapi menjadi contoh. Nah, itu anak kita. Itu kayaknya tadi dengar di ini penyampaian materi tadi kan ini kita juga kedatangan tamu spesial dari dari Kemenang ya. Iya. Udin Rahmat tadi dari Kemenang tadi ya kita ya. Alhamdulillah beliau itu selalu memberikan wawasan kepada kita keagamaan tadi ya. Harapan sih Pak, harapan dengan dari adanya acara ini sama di bulan Ramadan ini gimana buat anak-anak, buat siswa dan Mungkin Ustaz, harapan nanti saya tambahkan di situ. Di poin pesan Ramadan di SMA Wijaya Putra ini kita ambil dari Ramadan, dari kebiasaan menuju keteladanan sesuai dengan surat Al-Ahzab, qad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari situlah kita ambil bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad ini ditiru oleh anak SMA Wijaya Putra dan kalangan banyak. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Iya. Keteladanan, mencontoh Nabi Muhammad dari kebiasaan berpuasa wajibnya beliau melakukan, ditiru anak SMA Wijaya Putra. Supaya keluar dari Ramadan dia terbiasa puasa Senin Kemis nanti gitu Biasa. kan ya. Itu kan bentuk riyadhah ya. Tirakat riyadhahnya anak SMA Wijaya Putra. Anak-anak SMA Wijaya Agar masuk Putra. ke perguruan tinggi negeri biar dapat Perlu riyadhah semua itu ya, ya. seperti itu iya. Dapat menghargai dari daftar polisi dan sebagainya. Dari situ riyadhahnya dari situ. Seperti itu. kalau dari Pak Sutris. Kalau harapan saya anak itu dari tidak baik menjadi baik, itu aja. Jadi kalau selama ini mungkin ya bangunnya kesiangan karena jarang sholat subuh berjamaah. Tapi dengan pembiasaan ada jadwal tarawih, jadwal untuk sholat 5 waktu, baik mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka dia akan menjadi terbiasa dengan habit itu. Insya Allah kalau sudah terbiasa itu, harapan kita pastinya anak itu menjadi kebanggaan orang tua. Kita bayangkan gak ada orang tua yang tidak bangga lihat anaknya kok sholatnya bagus, kemudian di Ramadan terawihnya bagus, kemudian di Ramadan Tuhannya setiap hari. Itu akan tercermin ya, tercermin dalam perilakunya. Makanya tidak hanya nilai akademik yang kita tanamkan di SMA Wijaya Putra itu, tapi nilai-nilai karakter, budi pekerti itu benar-benar akan menjadi ikon, branding. Nah itulah nanti branding-branding yang muncul baru. Oh anak SMA Wijaya Putra ternyata anaknya tidak hanya agamis, intelektual dan jalan, budi pekertinya jalan, kesantunnya jalan. Nah itu keteladanan. Nah konsepnya pembiasaan menjadi keteladanan.
Oke, jadi gitu. Ini belum. Belum. Masih lanjut. Pesan. Pesan ya, yang bawa. Oh ya, tat kesan tat. Kalau pesan yang terbangun di SMA Wijaya Putra itu agar membuat anak-anak di SMA Wijaya Putra itu mengenang, oh ternyata di SMA Wijaya Putra itu kegiatannya banyak dan berdampak pada dirinya dan masyarakat. Kesan yang dibangun dari sini, jadi bukan hanya teori saja setelah dikasih materi, tapi dia akan mempraktekkan, yaitu terjun di masyarakat. Kita yakin masalahnya anak yang sudah melakukan pembiasan itu akan terkesan, termasuk panjenengan. Nah, Safira, kemudian Filsa pasti terkesan hari ini ketemu Pak Rosid dan saya. Kita akan pernah ngobrol berempat seperti ini. Ayo pasti terkesan. Nah, kesannya termasuk anak didik kita yang saat ini sedang melaksanakan pesan Ramadan pasti akan terkesan. Oh iya, ternyata enak ya ibadah itu. Ternyata nikmat ya ibadah itu. Nanti akan merasakan. Mungkin saat ini dampaknya tidak besar atau belum terlalu besar, tapi besok setelah dia makin dewasa, kemudian dia akan makin tahu, oh ternyata nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Itu pesannya Pesan dan kesan. Ya tentunya kita istiqomah tadi ya. Istiqomah. Anak-anak itu harus bisa istiqomah. Jangan sampai ini hanya di momen Ramadan. Lepas dari Ramadan harus benar-benar terus dijalankan istiqomah. Itu yang harus disampaikan kepada seluruh siswa, anak-anak SMA Wijaya Putra khususnya. Jangan lupa bahwa ibadah Ramadan ini jangan hanya sampai di sini. Kita harus benar-benar keluar dari Ramadan, karena yang punya Ramadan nanti akan ada di luar Ramadan. Ya kita tetap istiqomah. Itu aja. Waktunya ini udah selesai. Cepet banget Padahal ini. ini Masih banyak yang mau ingin. dibahas. Iya. Terus kapan kita ngobrol lagi? Next episode. Oke, Ya. sampai ketemu next episode. Oke, jadi gitu Sobat Wipa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Sinar Buletin SMA Wijaya Putra. See you.